Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Piranha 3DD. Ya, sebelumnya gua ingatkan kepada kalian, ini bukan film sembarang film. Bukan film ikan piranha gitu-gitu aja, santap orang gitu-gitu aja, bukan. Kalian penasaran, tonton aja. Tidak bakal nyesel. Nah, sebelum mulai, angka banyak kalian dukung channel ini supaya menjadi channel paling kece se-Nusantara. Hanya dengan biaya Rp0 atau gratis, yaitu dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang mau request film, langsung saja komentar di bawah ini, pasti gua baca. Oke, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Film dimulai di mana diperlihatkan banyaknya kapal yang hancur, ikan piranha berserakan di mana-mana, tempat yang sudah tak layak dikunjungi. Jika layak pun itu tidak dapat lagi dikunjungi karena dilarang, karena di situ diketahui bahwa banyaknya ikan piranha di situ. Itu tempat itu disebut Danau Victoria. Film kemudian pun menunjukkan dua orang pria yang masuk ke dalam rawa-rawa atau danau ini, kasa. Di sini mereka datang untuk mencari Sarah. Sarah siapa aku nggak tahu kok. Mereka pun menemukan sesuatu entah apa itu. Sewaktu mereka ingin menarik benda itu, tiba-tiba ada telur yang jatuh dan ada ikan yang lewat. Itu adalah ikan piranha ya, bukan ikan sapu-sapu. Tak lama kemudian benda itu meledak, entah apa itu ya kan. Tiba-tiba saja banyak ikan piranha yang berdatangan dan mereka pun disantap ikan piranha dan tewas tentunya. Oke, dari tadi cuman tayangan awal doang, bah. Jadi film awal nih dimulai di sini. Di sini film dimulai dengan iklan waterpark. Banyak sekali wanita yang telanjang dada di sini ya kan. Di sini Maddie datang dan berbicara kepada Chad tentang iklan ini. Kenapa menggunakan wanita-wanita yang telanjang dada? Ya, secara umum siapa sih yang nggak tertarik ya kan? Kalau iklannya seperti itu, mungkin pas datang bakal ada seperti itu beneran. Lumayan ya kan? Cuci-cuci mata. Di sini, Maddie pun dibawa ke suatu tempat yang bernama kolam dewasa. Di dalamnya semuanya wanita telanjang bulat. Nampak yang berbulu di bawah itu nampak, yang bergaris nampak, yang bulat-bulat nampak. Oke, jadi gak bisa gua tayangkan dan harus disensor. Sayang sekali. Lengkapnya kalian bisa nonton sendiri karena demi menghindari dari peringatan YouTube, gua menghindarkan hal-hal yang tidak seharusnya ditayangkan. Jadi gua sensor, cuman kalian masih bisa lihat dikit-dikit itu ya kan. Nah, gua sensornya kan gak tebal-tebal amat itu. Lengkapnya kalian bisa nonton sendiri, cuman kalau mau nonton di sini itu bakal ada sensor sedikit ya kan. Lanjut, hari pun telah malam. Di waterpark ini mereka mengadakan pesta. Ya beragam lah ya, pestanya cukup tahu lah di sini. Di sini Maddie bertemu dengan Kyle, entah siapa ini polisi ini, pacarnya kalau sah. Dimana ia mantan pacarnya, dimana ia mengucapkan selamat datang kembali. Karena waktu itu Maddie belum tinggal di sini, dia dari luar pindah kemari kalau sah. Scene pun berpindah ke pria dan wanita yang bernama Shelby dan siapa lagi pria ini, lupa pula aku namanya. Nah, sebut aja si Asep dulu ya. Di mana mereka ingin berenang dalam keadaan telanjang bulat. Karena kebodohan mereka tidak tahu bahwa di sana ada ikan piranha. Mereka di sini, si Shelby pun mulai merasakan ada sesuatu yang dalam air dan memasuki dirinya. Ya ibarat di sini awalnya ia menuduh si Asep memasukkan jari-jarinya ke di situlah ya. Itulah pokoknya. Rupanya bukan, karena itu adalah ikan piranha yang masuk ke dalam situ. Nah, ikan piranha masuk itu. Nah. Di situ, ia pun langsung bergegas pergi dan naik ke atas. Scene pun langsung berpindah ke Ashley dan Travis, di mana mereka ingin melakukan pengencrotan. Akan tetapi, sebelum melakukan pengencrotan, mereka berdoa dulu. Ya, memang orang ini terlalu baik juga ya kan. Tidak mau dosa, jadi ia berdoa dulu. Padahal sama aja ya kan. Di sini, sewaktu mereka ingin melakukan pengencrotan, kan Travis di borgol tuh ya kan. Tiba-tiba sewaktu ingin mengulum, nah inilah mobil itu tiba-tiba jalan dan langsung masuk ke dalam danau. Di situ Travis masih borgol karena ia kehilangan kunci, kata si Ashley.
Dan Ashley pun berusaha keluar dari sana untuk meminta pertolongan. Akan tetapi sayang sekali, si Travis pun tewas di dalam sana dimakan oleh ikan piranha. Begitu juga dengan Ashley yang dikepung oleh ikan piranha. Cuma nggak ditayangkan Ashley udah mati belum, ini nggak ditayangkan. Tiba-tiba udah hilang aja gitu ya kan. Saya langsung berpindah ke waterpark. Di sini diperlihatkan seorang pria gendut ini yang menggenjot pipa air. Ya, macam gak ada lagi yang lain harus digenjot. Mesti kali si pipa itu ya kan. Di sini Maddie pun bertanya, apa kau melihat Travis dan Ashley? Cuman mereka menjawab, tidak nampak bro. Nah, tiba-tiba si Shelby muntah. Ya, kurasa akibat si piranha yang masuk ke dalam dirinya ya, yang bikin sesuatu di dalamnya amburadul dan ingin muntah. Di sisi lain, Kyle menderek mobil itu dan ternyata van itu sudah kosong karena si Ashley dan Travis sudah jatuh ke dalam danau. Di sini Maddie dan Shelby pun duduk di tepi sungai itu dan tiba-tiba saja piranha menyerang dan membuat Shelby jatuh ke dalam air. Untungnya ia berhasil selamat, akan tetapi ia terpisah dengan Maddie. Mereka berdua tidak berhasil selamat dan terjatuh ke dalam air. Untungnya mereka gercep jadi berhasil selamat. Meski sudah sampai daratan mereka masih diserang. Mereka pun mulai menyadari itu. Piranha, gua dari awal pun tahu, mereka tahu barusan aja itu adalah piranha. Memang film ya, buat film itu memang gitu, sok-sok gak tahu. Padahal dia tahu ya kan. Di sini mereka pun membahas piranha itu berasal dari Danau Victoria yang diperlihatkan di awal itu ya kan. Nah, kenapa bisa sampai di danau mereka itu pun nggak dibahas. Film pun dilanjutkan di mana mereka telah sampai di tempat seseorang yang bernama Tuan Goodman. Mereka pun membahas tentang ikan piranha itu yang berpindah dari Danau Victoria ke Danau Cross. Di rumahnya Tuan Goodman, ia juga memelihara piranha. Mereka pun mendapatkan solusi di mana piranha dapat datang melalui air klorin atau belerang ya, seperti itulah yang dipakai di kolam berenang. Jadi mereka akan pergi menutup saluran pembuangan itu. Padahal sudah ditutup tapi itulah supaya ikan piranha tidak masuk ke kolam waterpark. Di bawah air pun diperlihatkan Ashley yang sudah tewas dengan kunci yang melayang. Sedangkan Josh dan Shelby yang sedang berduaan nonton berita itu. Shelby pun meminta Josh untuk melakukan pengencotan dengannya. Nah, ini adalah nasib naas untuk si Josh yang gua sebut Asad tadi. Ia pun bingung dan terdiam begitu saja. Di sisi lain, Maddie menyelam ke danau itu dan mengecek saluran pembuangan itu dan tiba-tiba saja ada ikan piranha yang muncul dan menggigitnya. Mereka pun berhasil selamat sedangkan si Josh dan Shelby sedang melakukan pengencotan. Mantap. Iya, mantap sih. Bercanda guys, jadi jangan dimasukin hati. Di sini tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak di dalam perut Shelby dan ternyata itu adalah ikan piranha. Si Josh pun tidak mau berhenti dan alhasil ia pun digigit piranha tepat di kepala titiknya. Dengan terpaksa Josh memotong titiknya. Ya, kepalanya aja sih. Shelby pun sudah kembali normal dan mencari si Josh, ia pun menemukan kepala titiknya yang dimakan oleh piranha dan ia pun memegang pisau sambil berkata ke Shelby, "Apa yang kau lakukan padaku?" Scene pun berpindah di mana Shelby menemukan si Maddie. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, sewaktu Maddie lagi mandi berendam, ia membuka selangkangannya dan tiba-tiba saja ada ikan piranha yang muncul dari keran itu dalam jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba saja, boom, itu cuman khayalan saja. Bikin kaget aja nih filmnya kan. Scene berpindah ke waterpark plus itu, di mana waterpark itu ramai pengunjung. Di sini kedatangan sheriff, di mana ia kehilangan kakinya karena dulu ia melawan piranha dan ia juga trauma dengan air. Ia pun meminta untuk dilemparkan ke air, akan tetapi karena traumanya ia takut dengan air tidak jadi dilempar. Di sini Mandy bertemu dengan Chad, di mana Chad ingin mengambil air dari sumur yang danau itu lah ya kan. Di mana itu adalah danau tempat ikan piranha berada. Mandy mencoba memperingatinya. Kan tetapi ia cuek saja dan tetap memompa air itu. Alhasil, ikan piranha semuanya tersodok ke dalam saluran pipa itu dan muncul ke dalam kolam renang. Di sini anak ini pun digigit piranha. Dan mulai beberapa orang sudah mengetahui ada piranha di dalam air. Di sini Chad tetap cuek aja karena tidak ada bukti piranha itu ia tidak nampak, jadi tidak percaya kalau dia tidak nampak. Memang orang gini nih
payah kali kalau diingatin. Payah, kalau dia gak nampak dia gak percaya, dia harus nampak dulu. Memang orang bilang bagus, kalau gak gampang percaya orang bagus, cuman kayak gini, parah kali sumpah. Gue pun gondok nengoknya. Satu persatu orang mulai merasakan keberadaan piranha di kolam itu. Mereka semua pun sudah sadar dan bergegas keluar dari sana. Kan bandel sih. Demi keuntungannya ia peroleh, ia menyebabkan semua orang menjadi disantapan piranha. Akibatnya banyak orang yang tewas disantap oleh piranha. Di sini, ini lucunya, anehnya. Sheriff ini malah ingin turun ke dalam air karena ia punya dendam dengan piranha. Di situ ia memakai kaki titaniumnya yang sudah di-upgrade dan mempunyai senjata tembak menembak shotgun gitulah kan. Ia menggunakan kakinya untuk menembak piranha itu dan menolong orang lain yang ada di sana. Di sini banyak yang meminta pertolongan. Si David Huff pun pergi menolong bocah ini, dan sisi lain Chad pun melihat semua itu di mana banyak orang yang digigit piranha. Ya, baru nyadar dia kan, baru ada piranha baru nyadar. Awalnya nggak yakin. Maddie pun datang dan langsung memukul wajahnya. Memang mantap kali itu. Kalau bisa aku kesana aku pukul juga itu. Gara-gara dia untung banyak orang yang mati ya kan. Memang gak ada otaknya nih. Di sini Maddie pun memutuskan untuk mengeringkan kolam. Sedangkan si Chad ingin pergi dari sana dengan mengambil keuntungan yang ia peroleh. Akan tetapi sayang sekali lehernya tersayat oleh benang dan lepas dari badannya. Dia pun tewas, kepalanya pun jatuh ke dalam kolam dan dimakan ikan piranha. Kan? Mampus. Di sini lupa pula aku namanya nih, siapa ya tadi ya? Barry. Ia berusaha mengosongkan air kolam itu, sedangkan Maddie berada di kolam itu dan terjebak. Di sini Kyle tidak mau menolongnya dan malah pergi. Sungguh pengecutnya si Kyle ini. Orang aja besar, tinggi, nyalinya nggak ada. Si Asep ini kecil, pendek ya kan, nyalinya mantap, gentleman. Ia pun langsung menyelam, tapi naik lagi dikarenakan ia tidak bisa berenang. Ya gue pun nggak bisa berenang sih. Sedangkan si Maddie masih terjebak di dalam sana. Di sini si Asep pun mengambil trisulanya dan melemparnya tepat mengenai ikan piranha yang ingin menggigit Maddie. Maddie pun selamat dari ikan piranha dan pingsan. Si Asep, si Barry pun menyelam dan menolongnya dan menciumnya dengan tujuan memberi nafas buatan. Maddie pun sadar, di sini namanya kekuatan ciuman yang abadi. Al-Bayali. Mereka pun berciuman di dekat piranha. Sungguh greget sekali. Di sini Kyle pun menyelam dan ingin menolong orang yang lain. Tetapi itu terlambat coy. Ya, orang udah mati dia baru nolong, ya kan, terlambat. Sedangkan si gendut ini malah meledakkan saluran itu dan membuat ikan-ikan itu mati berterbangan. Salut sih gua nontonnya. Si Barry ini kecil, pendek, lebih pendek daripada si Kyle. Kyle kan tingginya 6 inci dari dia, berarti 6 inci. 1 inci itu berapa ya? Belasan senti gua rasa. Berarti total 6 inci itu hampir 20 senti jaraknya. Dia pendek dan dia lebih pendek daripada si Maddie. Dan di situ ia melindungi si Maddie. Inilah ciri-ciri cowok yang bertanggung jawab dan gentleman ini. Meski badannya pendek, ia tetap melindungi si Maddie. Di sini, Kyle pun tertancap trisula dan mati. Profesor pun menelepon si Maddie bahwa ikan piranha berevolusi dari berenang bisa berjalan, dan terbukti mereka semua bisa berjalan. Dan anak ini pun tewas karena berusaha mendekati ikan itu dengan merekamnya, dan tiba-tiba ikan itu langsung melompat dan lalu ditangkap. Kepalanya hilang bro. Film pun tamat. Gitu aja tamat. Cukup pendek sih sebenarnya filmnya. Tapi gak apa-apa. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren pokoknya. Cukup sampai di sini saja dulu. Kita lanjut di video rangkuman berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan loncengnya. Dan bagi yang mau request film, bisa langsung saja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini secara gratis, yaitu subscribe dan like, supaya channel ini menjadi channel paling kece se-Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.